Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari kelas 19/4 mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini, Sarjana Agama dan Magister Pendidikan. Izinkan saya, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media yang relevan di dalam kelas dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Bagi guru, media pembelajaran membantu mengkonkretkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar aktif. Bagi siswa, media dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat. Dengan demikian, media dapat membantu tugas guru dan siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang pertama, media dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan banyak manfaat. Di satu pihak, akan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang sedang diajarkan, karena siswa secara langsung dapat berinteraksi dengan objek yang menjadi bahan kajian. Sedangkan di pihak lain, penggunaan media pengajaran dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui komunikasi verbal, sehingga kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip tertentu dapat teratasi. Bahkan dengan kehadiran media, diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik dari siswa. Yang kedua, pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Penggunaan media pengajaran dalam pembelajaran, khususnya pada materi pelajaran yang bersifat abstrak yang sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa, terutama materi pelajaran yang rumit. Dan itu sangat perlu dilakukan. Hal ini terkait dengan materi pelajaran yang di dalamnya terdapat konsep-konsep yang bersifat abstrak, misalnya sistem peredaran darah pada manusia. Dan seperti contoh lainnya yaitu proses terjadinya gerhana matahari. Kadang untuk menjelaskan dan menggambarkannya melalui kata-kata sangatlah sulit, sehingga siswa pun sulit untuk memahaminya. Oleh karena itu, media pengajaran merupakan sarana yang dipergunakan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak membosankan dan tidak monoton. Satu faktor penyebab rendahnya daya serap dan tingkat pemahaman siswa dalam menerima pelajaran, khususnya pada materi pelajaran yang tingkat kesukarannya yang tinggi, itu karena kurangnya pengetahuan guru tentang variasi dalam mengajar, karena hanya menggunakan metode satu jenis saja seperti ceramah, di mana siswanya hanya menjadi pendengar. Belum lagi jika materi yang disampaikan itu kurang diminati siswa, sehingga mereka akan cepat bosan dan kelelahan. Maka seorang guru yang bijaksana tentu sadar bahwa kebosanan kelelahan siswa adalah berpangkal dari guru itu sendiri. Untuk itu, bagi seorang tenaga pengajar sangat dituntut untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan. Menentukan strategi dalam mengajar, salah satunya dengan menggunakan media pengajaran. Hal tersebut dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik dan di satu sisi membuat pelajaran tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa. Yang keempat, segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog, sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi dengan indera lain. Kegiatan belajar yang dibarengi dengan penggunaan media
akan memudahkan siswa memahami penjelasan guru yang menggunakan alat peraga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di Edgar Dale, semakin siswa melakukan atau menggunakan media dan mengaktifkan beberapa inderanya, maka semakin banyak pula hal yang akan dia resap. Yang kelima, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dikarenakan mereka penasaran, maka terjadilah interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya. Karena proses melalui media, mereka akan saling bertanya sesama mereka. Bahkan mereka akan bertanya kepada guru sekalipun. Dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan neneknya, ia pun akan penasaran dan ingin mencari tahu serta mencoba apakah bisa atau tidak, sehingga dapat menimbulkan sikap positif pada siswa terutama dalam proses belajar. Yang keenam, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Setelah melalui proses menggunakan media, siswa dapat mudah memahami pelajaran dan juga mudah dalam belajar. Seorang pendidik menjelaskan, lalu praktekkan menggunakan sebuah media. Jika kita menjelaskan serta mempraktekkan, maka siswa akan lebih mudah memahami dan ingatan tentang materi tersebut akan bertahan lama. Tidak serta-merta mampir saja lalu menghilang. Maka tentu saja jika sudah begitu, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Maka yang guru inginkan adalah hasil yang terbaik dari siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.